informasi selanjutnya pemirsa, Kapolsek Patrang peduli warga miskin. AKP Heri Supatmo, Kapolsek Patrang Jember, di samping tugas pokoknya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, juga mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap warga miskin di wilayahnya. Terbukti, Bapak Enjan, seorang warga miskin yang berada di wilayah kerjanya, ia beri bantuan berupa sembako dan perbaikan dan pemberian bahan-bahan bangunan untuk memperbaiki rumah. Untuk mengetahui seperti apa bentuk bantuan yang diberikan oleh Kapolsek Patrang kepada warga miskin, telah terhubung bersama kami Kapolsek Patrang AKP Heri Supatmo. Halo, selamat sore Pak Heri. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Heri, saat ini Gatekeeper tengah mengangkat informasi di mana Kapolsek Patrang turut peduli terhadap warga miskin, terbukti dengan memberikan bantuan kepada Bapak Enjan seperti itu. Pak Heri, jika bisa diceritakan ini seperti apa sih Pak kondisi perekonomian Bapak Enjan ini sendiri hingga harus Pak Heri memberikan bantuan kepadanya? Baik, jadi kita 2 hari yang lalu saya mendapat telepon dari warga. Kebetulan memang ketika saya ada pertemuan dengan warga, kemudian pejabat-pejabat kelurahan, itu saya sampaikan kepada mereka bahwa apabila ada sesuatu terkait Kamtibmas maupun permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat, agar langsung menghubungi Kapolsek sehingga nanti ada langkah-langkah tindak lanjut lebih cepat. Nah, kebetulan kemarin beberapa waktu yang lalu juga ini ada permasalahan warga yang kurang mampu atas nama yang Pak Enjan tadi. Ada warga yang melaporkan bahwa beliau ini hanya tinggal bersama cucunya di kontrakan yang sempit di RT 2 RW 15 Kelurahan Gebang. Itu masa kontraknya sudah habis. Kemudian beliau ini dilaporkan ke saya bahwa beliau menyewa tanah kosong dengan luas 7 kali 8 meter persegi yang rencananya akan dibangun rumah tidak permanen, karena memang itu sewa. Per tahunnya disewa 300.000 oleh beliau. Pada saat itu dibantu oleh warga membangunkan rumah dengan bahan-bahan dari bambu, kemudian juga ada kantibot. Nah, kebetulan pas dalam pembangunan itu ada bahan material berupa bambu dan material lain yang diperlukan. Kemudian nelpon saya memohon bantuan. Kemudian saya langsung cek ke lokasi, ternyata benar di situ sedang dilakukan pembangunan rumah yang akan ditempati oleh Pak Enjan itu. Nah, kemudian saya berikan bantuan apa yang diperlukan berupa bambu, paku, dan lain-lain. Itu kemarin langsung saya belikan. Kemudian tadi juga memang kami punya program di Polsek itu, saya sendiri kami namakan Jumat Berkah. Insya Allah setiap minggu kita akan berikan mencari patroli, mencari warga mungkin yang kurang mampu, kemudian akan kita berikan santunan tidak banyak, namun insya Allah bisa membantu. Dan tadi juga untuk membantu keseharian beliau, saya minta didampingi oleh Pak Camat dan Pak Daramil untuk memberikan bantuan berupa sembako kepada Pak Enjan. Ya, minimal bisa membantu kehidupan sehari-hari selama beberapa hari ke depan. Demikian, Mbak. Iya. Pak Heri, memang Pak Enjan ini tinggal sendiri seperti itu, Pak? Beliau cerita bahwasanya beliau tinggal bersama cucunya. Beliau di beberapa waktu yang lalu ada kabar bahwa beliau ini tidak punya sanak saudara, namun setelah tadi saya tanya punya keluarga apa tidak, ternyata beliau ini punya anak 3. Yang satu ada di Jakarta, yang 2 ini ada di Banjarsengon, terus yang satu di mana tadi saya lupa. Namun anak-anaknya ini jarang sekali menjenguk Pak Enjan ini. Jadi beliau ya mencari nafkah sendiri, namun selama ini memang beliau tidak punya mata pencarian tetap. Jadi kerjanya beliau sebagai bersih-bersih masjid
kebetulan musola ya, musola tapi sudah menyerupai masjid. Jadi itu beliau yang bersihkan. Kebetulan juga pas depan rumah yang dibangun oleh beliau ini. Kemudian selain bersih-bersih masjid, juga beliau bersih-bersih makam. Namun demikian tidak ada yang gaji tetap gitu ya. Jadi kalau mungkin ada yang orang baik, beliau baru dikasih. Jadi tidak mempunyai penghasilan tetap istilahnya seperti itu. Iya. Demikian Mbak. Kalau boleh tahu Pak Heri, usia dari Bapak Enjan ini sendiri saat ini sudah berusia berapa tahun Pak? Nah, itu yang kemarin saya juga sempat kaget ketika tanya umurnya berapa, karena dari lihat fisiknya beliau ini masih kelihatan sehat sekali. Ternyata umurnya sudah 80 tahun gitu ya. Bahkan saya sampai cek ke KTP-nya ternyata benar bahwa beliau sekarang ini masih sudah umur 80 tahun. Baik. Demikian Mbak. Usia Bapak Enjan ini 80 tahun dan tinggal bersama cucunya dan masih bekerja di usianya seperti yang sudah senja seperti ini. Pak Heri, memang bantuan yang Pak Heri berikan ini adalah dana pribadi milik Pak Heri sendiri? Ya insya Allah dana pribadi Mbak, karena juga tidak banyak kok. Saya ya semampu saya yang bisa saya bantu segitu ya. Alhamdulillah bisa membantu minimal meringankan beban beliau. Demikian Mbak. Iya. Pak Heri tadi sudah diberikan bantuan berupa sembako kepada Bapak Enjan dan juga bahan-bahan bangunan sudah diberikan juga. Sejauh ini progres pembangunan rumah milik Bapak Enjan ini seberapa persen sudah Pak? Alhamdulillah Mbak, jadi setelah saya lihat tadi bangunannya walaupun itu bahan materialnya kebanyakan dari bahan-bahan bambu, namun bambunya berkualitas. Yang kemarin juga memang saya minta dari penjual itu saya suruh nyarikan yang bagus-bagus, artinya biar kuat tahan lama. Untuk proses pembangunannya alhamdulillah tadi kurang lebih sudah 90%, jadi atapnya reng-reng, usuk-usuk, tiang-tiang, kemudian dinding-dinding walaupun pakai bahan anyaman bambu itu sudah terpasang, tinggal nyekat-nyekat kamarnya saja yang di dalam, sambil sama sekalian gentengnya, menaikkan genteng, itu aja. Jadi kurang lebih sudah 90% untuk pembangunannya, kurang lebih 2 hari ke depan insya Allah sudah bisa ditempati oleh beliau. Baik, berarti pembangunan rumah milik Bapak Enjan ini sudah hampir rampung dan akan segera ditempati. Pak Heri, bagaimana respon dari Pak Enjan ketika menerima bantuan sebegitu banyaknya dari Pak Heri? Ya nggak begitu banyak sih Mbak, cuman namanya beliau selama ini mungkin serba kekurangan, ya tentunya beliau sangat senang sekali dan mengucapkan terima kasih. Dan juga sempat saya tanya apakah selama ini sudah menerima bantuan. Sebetulnya keluarganya beliau itu sudah masuk data, namun yang dimasukkan waktu itu pakai nama istrinya. Jadi pada saat beliau mengambil dengan atas nama istrinya, kebetulan istrinya sudah meninggal, itu tidak boleh. Akhirnya didata ulang. Tadi saya sudah koordinasi dengan Pak RW dan tim dari TKSK. Untuk sementara alhamdulillah data beliau, nama beliau sudah masuk di TKS. Insya Allah kedepannya insya Allah beliau sudah bisa menerima. Begitu Mbak. Baik. Semoga apa yang telah diberikan Pak Heri kepada Bapak Enjan ini sedikit banyak mengurangi beban perekonomian dari Bapak Enjan ini sendiri, Pak Heri. Amin. Ya, Pak Heri, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper Sore. Terima kasih Pak Heri, selamat sore. Selamat sore Mbak.